Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azkia Najwa dengan NIM 209250123, Prodi Administrasi Bisnis kelas AB 6. Melalui kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenung sejenak tentang satu pesan sederhana tapi sangat dalam Islam, yaitu la tahzan, jangan bersedih. Dan video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah pendidikan agama. Teman-teman semua yang saya hormati, ketika kita semua pasti pernah melewati hari yang berat. Hari ketika kita pura-pura kuat di depan orang, tapi sebenarnya hati sedang rapuh. Hari ketika kita ngerasa gagal, kecewa, atau merasa hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Di momen-momen seperti itulah kita sering nanya sama diri sendiri. Kenapa harus aku? Kenapa dan kapan semuanya membaik? Dan di titik itulah Allah kasih kita pesan yang sangat lembut. Itu la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Surat At-Taubah ini berkisah tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Thur, menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Bisakah kita bayangkan bagaimana kondisi Rasul dan Abu Bakar saat itu? Tentunya sangat menegangkan dan mencekam. Keselamatan nyawa dan dakwah Islam menjadi taruhannya. Sebagai manusia yang masih memiliki naluri, rasa sedih yang muncul dalam hati adalah hal yang wajar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekuatan dan ketenangan dalam hati dan jiwa Rasulullah hingga beliau sanggup memenangkan Abu Bakar dengan kalimat itu, la tahzan, innallaha ma'ana, yang mengandung makna yang begitu dahsyat dan mendalam. Surat At-Taubah sejatinya mengajarkan kepada kita tentang keyakinan akan pertolongan dan kemudahan dari Allah sebesar dan sesulit apapun ujian yang kita hadapi. Hanya Allah yang layak menjadi tempat bersandar kala jiwa dan hati mulai merapu. Iya, la tahzan, saat hidup kita tengah ditempa dengan rintik-rintik gerimis hujan atau bahkan badai sekalipun, janganlah bersedih sebab Allah selalu bersama kita. Ya, la tahzan, saat hidup kita tengah ditempa dengan rintik-rintik gerimis, hujan atau bahkan badai sekalipun, janganlah bersedih sebab Allah selalu bersama kita dan Allah telah menjanjikan dalam setiap kesulitan senantiasa ada kemudahan. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan akan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Memaknai kesedihan. Kesedihan merupakan ekspresi yang berasal dari gazirah baqa yang ada dalam tiap diri manusia. Kesedihan merupakan hal yang wajar dan memang bisa dialami oleh semua orang. Kesedihan muncul karena adanya kesengsaraan dari luar berupa kejadian atau peristiwa yang memicu rasa sedih. Peristiwa sedih ini sering kita sebut dengan istilah musibah, baik musibah individu maupun musibah yang bersifat kolektif. Musibah individu seperti kehilangan, baik kehilangan barang, kehilangan seseorang, atau yang lainnya, sedangkan musibah kolektif seperti bencana alam. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin bersedih karena musibah. Semuanya ingin bahagia, baik lahir maupun batin. Ingin hidup yang damai, mempunyai keluarga yang sehat, panjang umur, pekerjaan mapan, punya hunian, dan berbagai kategori kebahagiaan lain. Bahkan dalam setiap untaian doa, kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan adalah kebahagiaan, sedangkan musibah adalah pemicu kesedihan. Hanya saja, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk musibah sekalipun, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musibah akan datang tanpa dijemput dan bila sudah datang, kita tidak akan bisa menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, la tahzan, karena setiap orang pasti pernah merasakan musibah, baik besar atau kecil, meskipun ia tak pernah meminta, dan ia pasti pernah merasakan dan akan merasakan kesedihan. Tapi ingatlah bahwa pundak kita akan kuat menanggung itu semua, karena Allah telah berjanji tidak akan membebankan sesuatu di luar kemampuan hambanya. La tahzan, karena kesedihan itu adalah sunnatullah yang akan berlalu seiring berjalannya waktu. Karena sesungguhnya musibah adalah kasih sayang dari Allah untuk menaikkan derajat kita. Jangan sampai menderita. La tahzan bukan berarti kita harus tetap tertawa bahagia saat musibah datang. Bukan. Jika ingin menangis saat musibah datang, menangislah. Karena dengan menangis, kita bisa meluapkan segala perasaan dan bisa menenangkan hati. Namun, jangan sampai musibah yang menimpa menghantarkan pada penderitaan. Penderitaan adalah kesedihan yang berlarut-larut atau meratapi sebuah peristiwa. Penderitaan ini bisa berakibat buruk pada kehidupan. Kehidupan seseorang bisa hancur dan kehilangan arah akibat kesedihan yang berlarut. Islam sendiri melarang kita untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus paham bahwa musibah adalah qada dari Allah, sedangkan penderitaan adalah pilihan manusia. Itu bersifat subjektif. Berbeda dengan musibah yang bersifat objektif. Maksudnya, semua orang sepakat bahwa kehilangan orang yang paling dikasihi adalah musibah, tapi tidak semua orang sepakat bahwa untuk menyikapi kehilangan harus menangis, meraung-raung. Perbedaan menyikapi kehilangan inilah yang membuat penderitaan itu subjektif, tergantung siapa orangnya dan bagaimana latar belakangnya. Ada yang menangis untuk memutuskan, untuk tetap tegar. Ada kehilangan itu sampai bertahun-tahun, dan akhirnya pun ia menderita sebab tidak bisa hidup dengan baik. Kita harus memahami bahwa apa yang kita miliki hari ini semuanya adalah kepunyaan Allah dan bisa diambil kapan saja dari kita. Dengan pemahaman ini, insya Allah, kita akan terhindar dari penderitaan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menyikapi musibah adalah dengan meyakini bahwa inilah keputusan Allah yang terbaik. Sedihlah sewajarnya, lalu bangkit dan yakinkan pada diri bahwa hari-hari yang penuh kebaikan tengah menanti di depan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Ada Allah yang senantiasa menjadi sandaran bagi kita saat tak ada bahu atau punggung manusia sebagai tempat bersandar. Ingatlah bahwa kesedihan itu adalah fase yang sangat wajar dalam kehidupan manusia. Jika hidup ini diibaratkan dengan coretan warna-warni, maka kesedihan adalah salah satu goresan warna itu. Kesedihan bukan untuk diratapi, tapi kesedihan adalah batu loncatan bagi kita untuk lebih tegar dan kuat dalam mengarungi kehidupan. So, la tahzan, innallaha ma'ana. Tersenyumlah, jangan biarkan kesedihan menguasai. Jadikan kalimat ini sebagai pelukan dari Tuhan, penuntun langkah dan kekuatan spiritual kita. Yakinlah, Allah gak akan pernah jauh. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.